Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alvino Rasid. Nah, kali ini saya akan melakukan wawancara eksklusif bersama Mas Hanung. Oke. Langsung ke pertanyaan ya, Mas. Yang pertama, Ya, betul. siapa nama Anda? Lalu, apa jenis usaha yang Anda jalankan? Dan berapa lama usaha Anda berdiri? Sama bagaimana Anda menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis Anda. Baik. Yang pertama, nama saya Hanung Pamukasjati, biasa dipanggil dengan Hanung. Usia saya 21 tahun, di sini saya juga mahasiswa, tapi eh, juga menekuni di bidang bisnis. Sebenarnya bidang bisnis yang saya lakukan atau yang saya kerjakan sekarang ini nggak cuma satu, ataupun bisa dibilang nggak cuma tiga, karena beberapa hal bisnis yang ingin saya kembangkan melalui apa yang saya pikirkan atau yang saya inginin dari sekarang. Misalkan kayak bidang usaha yang saya tekuni sekarang ini, tentunya sekarang ini, yaitu yang pertama ada driver, driver penjemputan jasa driver itu. Terus yang kedua kayak berjualan kopi. Terus ada dari warisan orang tua itu untuk meneruskan usaha air amanah dan juga gas seperti itu. Tapi untuk usia usaha ini dari kopi ini sekitar berapa ya? 6 bulan yang lalu, drivernya itu udah sekitar 1 tahun yang lalu. Kalau warisan ini, warisan yang amanah sama gas ini udah berjalan cukup lama dari saya waktu SMP kurang lebih seperti itu, Mas. Oh, Oke, kalau dari apa namanya, kan dalam jalanin usaha kan pasti ada namanya prinsip lah, Mas. Nah, prinsip ya. kepemimpinan dalam mimpin bisnis itu gimana, Mas? Prinsip Kalau prinsip prinsip yang etika. saya prinsip yang ada di dalam usaha saya ini yaitu untuk diri saya sendiri yaitu konsisten. Jadi apapun yang saya jalanin sekarang ini tidak melulu soal masa depan atau seperti apa, tapi untuk sekarang ini apa yang harus saya lakukan dengan bisnis saya ini. Misalkan dalam bisnis saya ini yang paling penting adalah konsisten. Nah, itu menjadi suatu prinsip saya. Ketika usaha saya berupa misalkan kayak driver, saya punya konsisten nih kayak ya saya berusaha untuk ngupload di sosial media, kayak memberikan pelayanan yang baik dan setiap hari mobil itu harus selalu bersih dan lain sebagainya. Berharap bahwa mungkin hari ini dapat untuk mungkin di hari berikutnya juga dapat dan prinsipnya yaitu kayak konsisten selalu siap untuk jatuh dan juga bangun ya walaupun yang namanya bisnis juga ada jatuh bangunnya seperti itu. Terus untuk kepemimpinannya nggak jauh dari itu bahwa prinsip secara kepemimpinannya secara dibilang untuk di waktu yang akan mendatang hal yang dilakukan sekarang adalah pembelajaran untuk di hari yang berikutnya seperti itu. Mungkin itu prinsip yang saya terapkan dalam bisnis saya ini. Gitu. Oke, oke, cukup. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang selanjutnya ada bagaimana cara menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis, eh, dan apa strategi utama yang Anda gunakan dalam manajemen konflik. Gitu. Bisa diulang tadi pertanyaannya seperti apa, Mas? Eh, Bagaimana cara menangani konflik yang muncul dalam tim atau mitra bisnis, lalu Ya, strategi apa yang digunakan dalam memanajemen konflik tersebut.
Kalau konflik di dalam tim atau mitra itu mestinya di dalam bisnis mesti selalu ada. Kayak misalnya yang benar-benar banget saya tekuni ini, selain driver dan lain sebagainya yang jadi utama di saya, ya ini bisnis meneruskan bisnis menjual galon atau air mineral amanah. Yang di sini konfliknya itu ya beragam. Misalkan kayak pernah ada sesuatu hal di dalam tim ini membawa kabur uang hasil setoran dari apa dari Hmm, pengantaran air dan lain sebagainya. Itu ya. konflik yang pernah terjadi di sini. Ada juga konflik berupa apa ya, galon itu terselip di orang lain yang sebenarnya itu bukan galonnya dia gitu, salah alamat atau lain yang salah. Itu konflik antar tim dan juga antar mitra sekaligus gitu loh. Nah, untuk strateginya, mungkin kalau strateginya dari konflik-konflik ini lebih ke apa ya, untuk mempercayakan diri kepada orang lain untuk bisa bekerja dengan kita itu sangat sulit. Tapi strategi yang saya berikan ini di waktu-waktu yang belakangan ini, pengantaran air mineral itu langsung diantar dari salah satu orang terpercaya saya, misalkan kakak saya ataupun adik saya dan juga mungkin bapak saya sendiri ataupun malah saya sendiri langsung untuk eh, menerapkan atau melanjutkan perdagangan seperti ini karena takutnya terjadi konflik yang sama dalam tim dan juga mitra yang kecewa ataupun tim yang rusak seperti itu, Mas. Tuh. Mungkin itu ya cukup dari Mas Anung. Soal pertanyaan nomor 2. Lalu lanjut ke Ya. pertanyaan nomor 3. Eh, Bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan dalam menghadapi situasi kritis yang berdampak pada keberlangsungan bisnis? Pengambilan keputusan pada suatu saat, pada suatu hari pas ada salah satu tim yang ternyata negatif, punya niat yang buruk terhadap bisnis saya ini, pengambilan keputusan saya juga tidak langsung, biasanya kan bisa langsung kita laporkan kepada pihak yang berwajib ataupun pihak yang memang pantas untuk melakukan tindakan-tindakan secara hukum. Namun pengambilan keputusan yang saya ambil waktu itu adalah justru malah mempertemukan saya dengan tim saya, dengan karyawan tersebut untuk membicarakan kenapa hal ini bisa terjadi, kenapa hal ini bisa muncul di dalam diri tim saya dan lain sebagainya, apa yang membuat Anda mau dan punya niat untuk mengambil yang bukan haknya seperti itu. Kenapa? Jadi pengambilan keputusannya lebih ke musyawarah, kayak pengen tahu perihal apa yang tim saya lakukan terhadap hal salah yang dia lakukan seperti itu. Ini seperti itu aja. Lanjut ke selanjutnya. Eh, Bagaimana cara Anda memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan? Eh, Mungkin cara-cara tersebut hampir sama dengan organisasi-organisasi yang ada di kampus, yang ada di desa, dan lain sebagainya. Yaitu mungkin saya mengambil dari beberapa organisasi yang pernah saya lakukan, yang pernah saya gabung, yaitu menyusun walaupun perdagangan apa bisnis ini adalah bisnis yang biasa, cuman cara yang saya pakai tetap yang ada di organisasi seperti membagi orang-orang kayak siapa manajernya, SPV-nya siapa, yang menangani siapa, yang menjadi drivernya siapa, yang menjadi ngurusin uang, ngurusin ini segala segala macam. Saya perseksinya itu ada tersendirinya. Jadi membagi setiap orang memegang tugas ini dan setiap orang memiliki tugas ini seperti ini seperti ini. Nah, itu yang menjadi cara penanganan saya dalam berkontribusi terhadap tim, berkontribusi terhadap karyawan yang saya miliki sekarang ini. Seperti itu.
Oke, lanjut ke selanjutnya, yaitu ada apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang digunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi secara berkala. Gimana itu Mas maksudnya? Maksudnya itu lebih ke jadi kayak masnya ini tuh ada pasti kan setiap usaha pasti ada kayak laporan gitu kan mas. Nah, Hmm. nah itu yang mas gunakan itu bentuk laporan itu seperti apa dan masnya itu memantau Oh, karyawan itu seperti gimana gitu. kalau pemantauan itu biasanya setiap perjalanan pengantaran galon, pengantaran air mineral kepada pelanggan itu biar nota kayak notes. Notes itu Iya. berupa apa? Kayak observasinya dia dalam menyerahkan air mineral itu pada pelanggan. Misalkan kayak dia menyerahkan itu dengan baik dengan total segini, terus galon yang balik segini, segala segala macam itu wajib ditulis di dalam notes yang diberikan dari perusahaan atau dari sayanya sendiri. Terus selain itu juga saya memasang GPS di dalam kendaraan yang dipakai dalam mengantar air mineral itu, sehingga saya mengetahui dia berada di mana sesuai dengan laporan ataupun orderan dari pelanggan atau seperti apa. Dan catatan itu setelah sudah selesai atau setelah sudah bertemu dengan saya, nah catatan itu saya simpan dan saya baca, oh begini laporannya, oh ternyata galonnya sesuai dengan pemesanan, uangnya juga sesuai pemesanan dan lain sebagainya. Mungkin itu. Oke, selanjutnya ada apa bentuk reward atau sebuah penghargaan gitu yang diberikan kepada karyawan dan bagaimana kerja reward itu membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas karyawan mas ya. Oke. Saya di sini dalam bekerja di dunia bisnis berupa air amanah ini juga driver online, yang walaupun driver online ini hanya memiliki satu karyawan. Dan dari saya mempunyai karyawan dan juga pembantu di dalam suatu pekerjaan itu mestinya ada suatu gaji, ada suatu reward dan juga apa namanya itu namanya kompensasi. Biasanya yang sering saya berikan yaitu gaji pokok dan juga reward yang saya kasih ini. Biasanya gaji pokok sekian 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 ini. Cuman ada beberapa hal yang dimana dari awal sudah saya bulatkan untuk memberikan semangat kepada karyawan, kepada tim berupa reward itu biasanya saya memberikan kayak makan-makan ataupun eh, liburan di sekitar daerah sini, di daerah Jogja ataupun bahkan di Klaten juga pernah. Itu cara membangun agar karyawan itu semangat kembali. Saya mesti setiap karyawan yang masuk, saya mesti akan menjelaskan betapa reward yang akan dicapai ketika satu tim atau karyawan itu bisa berhasil mengantarkan atau berhasil menargetkan suatu perdagangan itu sesuai dengan SOP-nya dari sini. Misalkan di sini dalam 1 bulan 100 nih. Nah, karyawan itu berhasil nih untuk memberikan pelayanan, memberikan target itu lebih dari segitu, sehingga saya dapatkan reward berupa uang tambahan ataupun makan-makan di restoran yang ada di sekitar Jogja, seperti itu. Jadi modelnya seperti kayak target yang terpenuhi gitu ya mas. Jadi Tetap tetap apa kayak walaupun bisnis ini adalah bisnis kecil, mungkin dipandang orang bisnis yang biasa, tapi tetap menggunakan cara kerja orang kantor, cara kerja organisasi agar apa tersusun seperti reward ini gitu loh. Jadi meningkatkan semangat
tim agar selanjutnya itu bisa ada tantangan baru gitu. Eh, Mungkin ada selanjutnya itu ada bagaimana cara Mas menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di bisnis Mas, dan apa dampaknya terhadap kinerja tim secara keseluruhan. Pelanggaran. Kalau pelanggaran ya seperti yang saya tadi udah bilang bahwa pelanggarannya itu pernah penggelapan uang. Jadi uang yang harusnya di-store ternyata diambil. Nah, di situ pelanggarannya itu mungkin karena saya lihat karyawan tersebut hanya cuma sekali dalam pelanggaran itu dan ternyata saya bisa apa melihat secara langsung atau melihat suatu kejadian itu Hmm. sehingga saya cuma memberi apa ya memberikan suatu teguran aja sama musyawarah apa yang menjadi kendala sehingga dia melakukan pelanggaran itu dan selain pelanggaran itu tadi apa nih? Benar? Selain pelanggaran selain pelanggaran itu tadi ada apa? Eh, Pertanyaannya tadi. dampaknya kepada bisnisnya gitu loh, Mas. Dalam tim bisnisnya itu. Nah, dari pelanggaran yang dihasilkan itu dampaknya itu saat karyawan itu ditegur menjadikan karyawan itu tuh jadi takut, ada rasa takut ketika bertemu dengan saya, terus ada rasa ketakutan ketika melakukan pengantaran sehingga mulai sangat berhati-hati ya sekarang ketika mengantar eh, mengantar galon dan lain sebagainya dan tentunya dampaknya ada di keberlangsungan dalam bidang itu gitu loh dalam bisnis itu sehingga ketika misalkan itu terus terjadi perputaran uangnya jadi berhenti gitu loh atau menimbulkan kebangkrutan Oke, seperti itu. oke, Mas. Pertanyaan selanjutnya itu ada eh, bagaimana Masnya menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama mencapai tujuan bisnis. Visi misinya itu kalau visi misi nggak banyak yang saya jadikan sebagai itu dalam patokan dalam berbisnis ini. Cuman kembali lagi yang paling saya tekuni dalam berbisnis seperti ini dan juga karyawan saya yaitu bisa mengetahui yang namanya Pancasila. Karena juga di dalam Pancasila itu mengandung beberapa hal, sesuatu hal yang dimana mengenai sikap, sifat yang bisa dilakukan oleh karyawan dan juga mungkin untuk saya sendiri kayak eh, kayak misalkan dan baik dan cara gotong royong dan lain sebagainya. Mungkin itu menjadi salah satu visi misi saya sih seperti itu. Oke. Eh, Untuk visi misi saya itu. oke, cukup. Selanjutnya ada apa pelajaran terbesar yang didapatkan dari kegagalan bisnis? Lalu bagaimana hal tersebut memengaruhi gaya kepemimpinan Anda? Saya pernah merasa gagal dalam bisnis yang berupa menjual apa berjualan kopi di situ saya merasa gagal bahwa berjualan kopi keliling itu sangat berat, sangat capek karena di situ kita harus mengetahui cuaca. Nah, di suatu ketika saya dalam waktu sebulan itu saya kira cuacanya itu membaik, cuacanya itu cerah. Jadinya saya mau selalu mempersiapkan untuk berjualannya. Ternyata hujan dan itu menimbulkan kebangkrutan atau menimbulkan minus minus penghasilan. Akhirnya saya menghentikan dulu untuk bisnis ini. Nah, di situ yang terjadi adalah saya jadi takut untuk
untuk memulai bisnis yang lain atau menambah bisnis yang lain, takutnya hal-hal yang seperti itu terjadi lagi gitu loh. Mungkin mungkin itu aja sih yang menjadi suatu trauma ketika menambah bisnis ataupun melanjutkan bisnis ini gitu loh. Gitu. Oke, yang terakhir nih Mas, ada nggak saran untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, khususnya untuk mengembangkan apa spiritual quotient dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan? Oke, kalau amanat saran untuk mahasiswa yang nantinya ingin mengikuti atau ingin berkecimpung di dunia bisnis, itu yang pertama ada yang namanya konsisten. Mau seenak apapun bisnis kuliner yang diadakan, mau bisnis apa yang terbaik, yang menurut Anda yang terbaik, yang paling penting adalah konsisten. Konsisten ini memang menjadi suatu hal yang pokok di dalam kehidupan kehidupan di dunia ini. Tentunya dalam bisnis juga konsisten itu sangat-sangat penting, sehingga konsisten ini menurut saya menimbulkan suatu rasa mental yang kuat. Jadi sebelum sebelum nyebur di dunia bisnis harus menyiapkan konsisten dan juga mental yang kuat, konsisten yang cukup untuk meneruskan bisnis. Dan secara kepemimpinan mungkin dua hal tentang mental dan juga konsisten ini sangat-sangat berpengaruh dalam berbisnis gitu loh. Jadi apapun yang terjadi, konsisten dan juga mental yang baik ini adalah salah satu dari kuncinya. Seperti itu. Ini itu aja sih. Eh, Mungkin itu tadi menutup acara sesi wawancara eksklusif kita. Baik. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Mas Hanung telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri sesi wawancara eksklusif ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sangat sangat banyak. Eh, Mungkin itu aja wawancara eksklusif dari perjalanan bisnis Mas Hanung ini. Semoga poin yang ada poin yang bisa diambil juga, maupun dari sisi yang baik maupun yang buruk. Oke, mungkin itu saja dari saya Alvino Arasid, mengakhiri sesi wawancara kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.